Setelah Redmi Note 3, Xiaomi kembali menaikkan standar smartphone kelas bawah dengan meluncurkan Xiaomi Redmi 3 di awal tahun 2016 ini. Apakah produk ini mampu memikat hati konsumen mengingat pertarungan kelas bawah yang semakin sengit? Simak ulasan kami berikut ini. Di dalam official autobiografinya, sang revolusioner Steve Jobs mengatakan bahwa ia akan melakukan perang nuklir untuk menghancurkan Android. Alasannya dikarenakan ia merasa bahwa Android itu meniru habis-habisan sistem iOS. Berbicara masalah meniru atau terinspirasi, sekitar beberapa tahun yang lalu muncul custom ROM Android yang sangat mirip dengan iOS yang disebut dengan nama MIUI. MIUI cukup populer waktu itu. Kepopulerannya akhirnya membawa Xiaomi memproduksi ponselnya sendiri. Dan hasilnya sangat sukses karena Xiaomi pada waktu itu menawarkan sebuah ponsel berspesifikasi yang tinggi dengan harga yang cukup terjangkau, atau istilahnya flagship killer. Tidak hanya menyasar kelas atas, Xiaomi juga meluncurkan perangkat kelas bawah dengan jajaran Redmi-nya yang juga sangat menggemparkan. Sekarang Redmi sudah mencapai seri yang ketiga yang menurut saya produk ini kembali memberikan pukulan terhadap pesaing-pesaingnya. Lihat aja spesifikasinya. Prosesornya memakai Snapdragon 616 yang merupakan prosesor octa-core kelas menengah ke atas, atau versi pembaruan dari yang dipakai di Mi 4i. Perlu diketahui juga prosesor ini memakai arsitektur Big Little yang pernah saya jelaskan sedikit di review Galaxy A8. RAM-nya sebesar 2GB dengan internal storage antara 16 atau 32GB dan masih bisa diekspansi dengan menggunakan microSD. Menurut saya memang RAM 2GB itu adalah RAM minimum yang harus ada di perangkat Xiaomi agar performanya lancar, mengingat MIUI sangat haus RAM. Tapi GPU di perangkat ini masih menggunakan Adreno 405 yang merupakan GPU kelas bawah. Pertanyaannya, apa masih bisa dipakai untuk bermain game berat nih? Ternyata dengan spesifikasi tersebut, pengalaman bermain game terasa cukup menyenangkan di perangkat ini. Game-game berat masih bisa dimainkan dengan setting medium. Layar IPS 5 inci beresolusi 720p-nya cukup bagus. Sudah tidak ada gap antara layar dan touch panel seperti pada Redmi One S. Sayangnya 3 tombol kapasitif tidak memiliki backlight. Terdapat pula IR Blast yang berguna sebagai remote untuk barang elektronik di rumah seperti TV atau AC. Dan yang menjadi bintang utama di perangkat ini adalah desainnya yang full aluminium. Redmi 3 terlihat sangat premium dan elegan. Chrome di sisi bagian depan membantunya terlihat mewah dan motif di belakangnya juga mempercantik desainnya. Tapi tidak semuanya memakai aluminium. Di bagian atas dan bawahnya memakai bahan plastik dengan finishing metal. Mungkin karena metal bukanlah material yang baik jika diletakkan di dekat antena. Karena gelombang elektromagnetik hanya bisa mengalir di sekitar permukaan metal dan tidak bisa menembusnya. Jadi Xiaomi mungkin takut nanti ada kasus seperti antena gate yang pernah menimpa awal-awal iPhone 4 dulu jika benar-benar memakai bahan full aluminium. Speakernya menurut saya cukup lumayan, tetapi jika diletakkan di atas meja, suaranya akan sedikit memendam karena posisi speakernya ada di bagian belakang. Saya tidak mengeluhkan posisi speaker ini karena saya jarang sekali menggunakan handphone saya dengan meletakkannya di atas meja. Satu lagi yang spesial yaitu baterainya yang berkapasitas 4000 mAh. Wow, perangkat kelas atas saja kebanyakan baterainya palingan hanya sekitar 3000 mAh. Baterainya awet, bisa bertahan sekitar 2 harian. Tapi waktu pengisiannya cukup lama karena tidak dilengkapi fast charging seperti pada Redmi Note 3.
Saya membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk mengisi penuh baterainya. Dan satu lagi, baterainya tidak removable. Ada peningkatan pada sektor kamera dibandingkan dengan Redmi 2. Selain megapikselnya meningkat menjadi 5 untuk kamera depan dan 13 untuk kamera belakang. Sekarang fokusnya juga lebih cepat berkat teknologi PDAF yang ditanamkan seperti pada Redmi Note 3. Tetapi pada kondisi kurang cahaya, fokusnya masih terasa agak lambat. Ini perbandingannya dengan LG G4 yang memakai laser autofocus. Menurut saya kamera Redmi 3 juga bagus dan bisa digunakan bagi Anda yang ingin belajar fotografi yang sangat dasar atau mengasah sense fotografi dasar Anda. Kamera Redmi 3 ini juga bisa digunakan untuk merekam video dengan resolusi Full HD. Juga ada fitur time-lapse dan continuous autofocus, dan fitur tersebut bekerja cukup baik. Sayangnya tidak terdapat fitur slow motion seperti pada Redmi Note 3. Untuk hasil videonya, sepertinya bisa digunakan bagi Anda yang ingin membuat video di YouTube atau membuat short movie. Redmi 3 sudah mendukung konektivitas 4G di kedua slotnya, jadi kita bisa menikmati internet cepat di perangkat ini. Tetapi untuk slot SIM 2, sistemnya hybrid, jadi harus memilih antara SIM card atau micro SD. Ya, lebih mendingan daripada Redmi Note 3 yang tidak ada slot SD card-nya. Sensornya lengkap dan gyro sensor tidak absen di perangkat ini. Jadi, bagi yang mau mencoba VR bisa menggunakan perangkat ini. Kedepannya, para siswa dan guru bisa menggunakannya untuk Project Google Expedition di kegiatan belajar mengajar. Redmi 3 sudah dibekali dengan MIUI 7.1 terbaru yang berbasis Android Lollipop 5.1.1. Seperti yang kita ketahui, MIUI menggabungkan fitur kustomisasi Android dengan UI iOS. Tetapi sebenarnya tiru-meniru merupakan hal yang biasa dalam dunia teknologi. Bahkan yang cukup menarik adalah Apple tidak jarang terinspirasi oleh perusahaan lain. Seperti halnya ia terinspirasi oleh Fuji Xerox dalam menciptakan Macintosh. Bahkan Steve Jobs pernah mengutip Picasso yang mengatakan, "Good artists copy, great artists steal." And we have, always been shameless about stealing great ideas. Sebenarnya poin yang lebih penting menurut saya adalah manfaat dan keuntungan yang kita rasakan sebagai konsumen. Kembali lagi ke awal, Steve Jobs mengatakan bahwa ia akan melakukan perang nuklir dengan Android. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri bahwa iPhone merupakan produk yang sangat revolusioner. Saya juga mengaguminya ketika pertama kali iPhone diperkenalkan. Dan saya yakin jika tidak ada iOS, Android tidak akan seperti sekarang ini. Yang saya lihat dan rasakan, smartphone bermanfaat bagi manusia dan juga bisa membuat kita semakin cerdas. Lihat saja, kita mencari informasi bisa sangat cepat menggunakan smartphone. Proses jual beli bisa dengan mudah dilakukan. Membaca buku digital atau berita bisa di mana saja. Menggunakan moda transportasi online, belajar bahasa asing. Juga bagi yang ingin belajar fotografi sangat dasar, membuat short movie atau video untuk YouTube juga bisa menggunakan smartphone. Masih banyak lagi hal lainnya yang dapat dilakukan dengan smartphone. Nah, apakah semua hal tersebut harus hanya eksklusif didapatkan dengan membeli iPhone saja yang harganya bisa menyentuh angka 10 juta? Mungkin di negara maju harga tersebut masih terjangkau oleh mayoritas rakyatnya. Tetapi bagaimana di negara berkembang seperti di Indonesia? Apa manfaat tersebut harus eksklusif untuk kalangan menengah ke atas saja? Maka saya berpendapat kita harus berterima kasih kepada para manufaktur yang memproduksi ponsel murah tetapi canggih seperti Xiaomi ini. Lihatlah, produk low-end mereka yang sekarang memiliki spesifikasi dan desain seperti kelas atas, dan harganya di bawah 2 juta saja. Dengan begitu, saya yakin produk ini akan memikat hati banyak kalangan di kelas menengah ke bawah. Jujur nih, lagi-lagi saya sangat senang dan puas. Coba Anda lihat sekeliling Anda. Akan ada berapa banyak orang yang akan mendapatkan dampak positif dari perangkat canggih ini. Menurut saya,
kalangan menengah bawah juga layak untuk bisa maju, semakin cerdas dan berkembang berkat kemajuan teknologi, asal dimanfaatkan dengan positif. Demikian video ulasan Redmi 3 dari kami. Jangan lupa like atau unlike video ini, juga di subscribe channel kami. Sampai ketemu di video berikutnya dari Trending Tech. See you guys!